Baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan kembali dialog kita malam hari ini di program Pusiban Agung tentang kebebasan seks di kalangan remaja. Pusiban Agung. Saya sebelum ke yang lain, saya mau kembali dulu ke PKBI dulu. Tolong mic dong. Oh ya. Semua sudah mengakui angka itu artinya bukan angka sekedar angka oret-oretan saja nih Pak Haji. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini, terutama di kalangan remaja? Jadi memang PKBI berharap persoalan ini bisa kita tangani bersama. Karena kita bicara generasi bangsa kita. Ya. Bagaimana 20 tahun, 30 tahun Indonesia ditentukan oleh generasi muda yang ada saat ini. Jadi betul-betul ada edukasi yang komprehensif, mulai dari keluarga. Ya. Karena memang selama ini kita terjebak oleh pola asuh yang lama. Ya. Sekarang bukan lagi zaman seperti 30-20 tahun yang lalu. Jadi pola intervensi yang harus dilakukan kepada remaja sekarang, karena remaja sekarang ini zamannya gadget, zamannya smartphone, zamannya Android. Orang tua harus mengupgrade pola-pola pengasuhan anak. Selama ini kan anak-anak lebih banyak disubkontrakkan gitu. Ya, diberikan kepada pembantu, dititipkan kepada neneknya gitu kan. Dan sebagainya. Jadi perlu ada, kalau tadi Mbak Siti bilang bahwa peran ibu itu penting, saya mengatakan juga ayah lebih penting lagi. Karena menurut beberapa penelitian, kehadiran ayah itu lebih utama. Karena negara Indonesia ini saya sebut lost father country. Ya. Jadi negara yang kehilangan bagaimana sosok ayah. Sosok ayah secara fisik hadir, tapi secara psikologi, secara mental, emosional, dan spiritual itu tidak ada. Ya, yang diharapkan ayah menjadi teladan, menjadi public figure, ini malah kebanyakan ayah migur depan publik, ya, malah mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan di pimpinan-pimpinan negara yang notabene ayah kita pemimpin itu, justru sekarang korupsi secara terbuka di mana-mana. Ini yang akhirnya membuat keteladanan ini menjadi berkurang. Jadi perlu remaja ini di rumah, ya di lingkungan keluarga harus dipaliditasi. Jadi harus ada penguatan, validitas. Setidaknya ada 3P, saya bilang. P yang pertama itu adalah penerimaan. Bagaimana orang tua bisa menerima segala kelemahan, kekurangan maupun kelebihan si anak. Sehingga anak merasa percaya diri, diterima apapun kemampuannya. Kemudian P yang kedua adalah penghargaan. Kita jarang sekali orang tua itu menghargai anak-anak kita. Lalu kesalahan-kesalahannya. Ya. Misalnya ada PR 20 soal, yang benar 16, yang salah 4, yang justru yang 4 ini yang dicela habis-habisan. Kenapa kok bisa salah 4? Bukan, malah justru ini hebat gitu. Dari 20 soal 16 yang benar, ini sudah suatu prestasi, harusnya itu dihargai, disanjung. Kemudian yang terakhir, yang salah satu membuat anak jadi drop. Iya, akhirnya anak tidak percaya diri dan males, ngapain gitu kan. Gua udah berusaha keras tapi akhirnya seperti itu. Yang terakhir adalah pujian. Pujian ini ya, Bu, ya harusnya memang orang tua memuji anak sering-sering sehingga anak percaya diri, bangkit kepercayaannya. Ya, kamu ini ganteng, kamu ini hebat, pintar, kamu bisa loh, Nak. Kamu pasti bisa gitu kan. Nah, ini yang membuat anak akhirnya mampu untuk mengurangi persoalan-persoalan perilaku negatif. Itu di keluarga, belum lagi di sekolah. Sekolah juga paling tidak ada P berikutnya, pengetahuan, edukasi sejak dini, mulai dari SD diberikan informasi. Nah, hati-hati, kemaluanmu itu jangan sampai dipegang-pegang sama orang lain. Kalau seandainya ada yang megang-megang, kamu harus menjerit sekeras-kerasnya, kamu harus lari ke orang tua, kamu bilang. Itu sudah, atau melakukan perlawanan, ya? Melakukan perlawanan, itu jarang diberikan. Kemudian P berikutnya proteksi. Bagaimana remaja kita setelah diberikan edukasi, mereka akan berpikir ribuan kali untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ketika remaja paham tentang resiko seks bebas, resiko kehamilan, resiko HIV/AIDS, apa itu IMS, penyakit menular seksual, mereka akan paham dan akhirnya berpikir ulang untuk melakukan perilaku seks. Artinya di dunia pendidikan kita sudah saatnya materi-materi itu masuk di dalam kurikulum dan diajarkan. Di beberapa negara yang
apa seperti Thailand, Afrika tidak mau mengajarkan informasi kesehatan reproduksi, remajanya lost control. Di Thailand bagaimana generasi hilang karena HIV/AIDS. Di Afrika saat dulu ya kita masa bodoh di Afrika itu ya persoalan sex education. Tapi sekarang karena di sana mayoritas HIV/AIDS itu sudah 80% tersedot APBD-nya untuk menangani HIV/AIDS, sekarang baru dimulai sex education. Apakah kita akan menunggu kehancuran dulu seperti di Afrika dan di Thailand baru kita menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi, atau mulai dari sekarang sebelum itu terjadi? Saya berharap kesehatan reproduksi ini menjadi bagian di dalam pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Dan informasi terakhir ya, kalau di Bandar Lampung ada SMU Utama 2 yang sudah menerapkan ini, gurunya hadir ya, menerapkan kesehatan reproduksi. Artinya bisa itu dilakukan? Ya, bisa. Mungkin bisa belajar. Tinggal soal kemauan itu. Ya. Baik, Mas Haji, kita akan tanya langsung nanti setelah yang satu ini.